tanggal 31 Oktober 2018, PT Garuda dan PT Mahatta Aero Teknologi ini tuh menandatangani suatu perjanjian kerjasama mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dalam pembangunan penerbangan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Perjanjian itu diatur ulang terakhir dengan amandemen kedua pada tanggal 26 Desember. Perjanjian itu berlangsung sekitar 15 tahun. Nah, selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Ibu dari PT Mahatta Aero Teknologi. Mungkin sekarang sudah ditunggu Bu di lobi? Iya, suruh saja masuk ke ruangan saya. Baik Bu. Terima kasih. Permisi. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang. Apakah benar ini dari PT Mahatta Aero Teknologi? Siang, iya benar, saya dari PT Mahatta Teknologi ingin melakukan kerjasama dengan PT Garuda. Apakah bisa? Baik, sebelumnya saya ingin mengetahui dulu kerjasama apa yang Anda inginkan di pesawat Anda. Kami ingin melakukan dan mengandung seluruh penyediaan pelaksanaan pemasangan dan mengoperasikan perawatan dan pembongkaran dan pemeliharaan termasuk dalam hal kerusakan. Jadi kami ingin bekerja sama membagi hasil dari itu. Gitu. Jadi kami akan menanggung semua kerusakan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh PT Garuda. Kalau begitu kita PT Garuda dan PT Mahatta Aero Teknologi melakukan perjanjian selama 15 tahun. Bagaimana? Oh boleh, kami menerima itu semua. Nah, isi perjanjian tersebut berdasarkan perjanjian, Mahatta itu bertanggung jawab atas penyediaan, pelaksanaan, pemasangan, pengoperasian, perawatan, pembongkaran, dan pemeliharaan termasuk perbaikan atau pergantian peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat serta manajemen konten. Tentu saja menyelesaikan perjanjian dengan PT Mahatta untuk menyediakan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat. Perjanjian tersebut berlangsung selama 15 tahun. Terus apa yang menjadi tanggung jawab mereka? Mahatta akan menanggung seluruh penyediaan, pemasangan, pengoperasian, perawatan, pembongkaran, dan pemeliharaan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat. Mereka juga bertanggung jawab atas segala kerusuhan atau kerusakan pergantian peralatan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya ingin melaporkan hasil laporan keuangan dari PT Garuda dan PT Mahatta Aero. Mungkin bisa dilihat dulu. Ya, silakan duduk. Oh, jadi ini laporan keuangan kerjasama antar PT Garuda dan PT Mahatta. Ya. Baik, laporan saya terima. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Bu. Ya, pengakuan pendapatan oleh Garuda mengakui pendapatan sebesar 239,4 juta US dollar dari perjanjian ini, termasuk 28 juta US dollar yang merupakan bagian hasil dari PT Sriwijaya Air. Pengakuan pendapatan ini dilakukan meskipun perjanjian belum selesai. Halo, iya dengan saya sendiri. Oh baik, ini dengan Alia, salah satu sekretaris dari PT Sriwijaya Air. Oh iya. Dan saya ingin melakukan bagi hasil antara PT kita berdua dari perjanjian sebelumnya yang sebesar 28 juta dolar. Iya. Baik, terima kasih. Tersebut. Lalu bagaimana dengan tim panel dalam perjanjian? Sayangnya dalam perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2018 tersebut tidak tercantum term of payment yang jelas. Mahatta hanya memberikan surat pernyataan komitmen pembayaran dengan skema yang bisa berubah berdasarkan kemampuan finansial mereka. Oh iya, ini laporannya belum jelas.
karena saya tidak mencantumkan bagaimana pembayaran dan jaminan ke depan setelah melakukan perjanjian bersama PT Mahata. Makanya dari itu tidak ada pemasukan yang PT kami dapat dari Mahata Area Teknologi, dan saya melakukan bagi hasil bersama PT Wijaya. Ketidakjelasannya Trade of Payment perjanjian Mahata yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2018 itu tidak mencantumkan Trade of Payment yang jelas. Mahata hanya memberikan surat pernyataan komitmen pembayaran pada 20 Maret 2019 yang menyebutkan bahwa skema dan ketentuan pembayaran tunduk pada keteraturan perjanjian dan bisa berubah berdasarkan kemampuan finansial Mahata. Itu bisa menjadi masalah besar. Apakah ada dampaknya terhadap laporan keuangan itu? Iya, ternyata kita melanggar OJK. Ternyata kita melanggar OJK nomor 29 garing POJK titik 04 garing 2016 tentang laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Kita dikenai sanksi administrasi sebesar 100 juta rupiah. Apakah itu sanksinya? Tidak, seluruh anggota direksi juga dikenakan sanksi administrasi masing-masing 100 juta rupiah karena melanggar peraturan BPPAN nomor 8.G.11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Selain itu juga kita juga dikenakan sanksi tambahan sebesar 100 juta rupiah secara tanggung rentang kepada seluruh anggota direksi dan dewan komisaris tentang menandatangani laporan tahunan tahun 2018. Nah, adapun sanksi dari OJK, pengakuan pendapatan oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk terbukti melanggar peraturan OJK nomor 29 garing POJK titik 04 garing 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang menyebabkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda. Sanksi untuk direksi dan dewan komisaris, seluruh anggota direksi PT Garuda Indonesia Persero Tbk juga dikenakan sanksi administrasi masing-masing sebesar 100 juta karena melanggar peraturan beberapa nomor 8.G.11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Sanksi administrasi tersebut bertambah sebesar 100 juta juga dikenakan secara tanggung rentang kepada seluruh anggota direksi dewan komisaris PT Garuda Indonesia. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa perjanjian di masa depan memiliki tip of payment yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kita harus segera menyelesaikan.